Oke, baik. Eh, Mahasiswa semua, pada hari ini kita akan melanjutkan topik kita eh, yang lebih spesifik tentang atau dari manajemen kinerja ini. Yaitu kita akan mulai beranjak kepada keterampilan melakukan pengelolaan kinerja. Jadi kita memulai yang pertama itu pada topik pendelegasian. Pendelegasian. Nah, memang ada beberapa hal yang sebelum kita melangkah pada proses pendelegasian, ternyata persoalan mendelegasikan kewenangan atau tugas kepada orang-orang di bawah kita jika kita ini seorang manajer itu tidaklah mudah, walaupun juga mungkin tidak disebut sulit asal saja memenuhi kaidah-kaidah tertentu paling tidak yang banyak disepakati oleh para ahli di bidang manajemen kinerja. Nah, ada beberapa hal yang mesti direview oleh masing-masing manajer, siapapun dia, dalam memikirkan proses pendelegasian pada wilayah kerjanya atau pada organisasi yang dia pimpin. Nah, yang pertama ini kita dapat lihat ya, mesti dia dapat menjawab, membuat rincian pertanyaan dan coba dianalisis. Umpamanya ini yang pertama, bagaimana mendelegasikan itu secara efektif. Maksudnya yang didelegasikan itu tugas-tugas. Apakah dia atau seorang manajer itu telah menyiapkan rancangan mulai dari tujuan, target, kemudian aturan-aturannya, sehingga proses pendelegasian itu berjalan secara efektif. Nah, itu mesti dianalisis yang pertama kali oleh manajer. Yang kedua, ini hal-hal apa saja yang dapat didelegasikan. Jadi karena tidak semua tugas-tugas itu akan dapat didelegasikan. Karena jika semuanya didelegasikan, orang akan bertanya, terus manajer itu nanti bekerja apa yang dia kerjakan. Nah, memang ada beberapa hal yang akan didelegasikan, terutama itu nanti menyangkut persoalan kesiapan personalnya. Yang ketiga, yang mesti juga dijawab oleh seorang manajer adalah bagaimana menjamin bahwa orang-orang yang kita beri kewenangan, tanggung jawab itu dapat bekerja sesuai dengan standar yang kita miliki, terutama jika kita menetapkan standar-standar tinggi. Jangan sampai rendah kesiapan orang-orang yang kita beri tugas dan kewenangan itu. Atau kita menjawab yang keempat ini, apakah tidak mungkin kalau kita kerja sendiri saja? Jadi tidak perlu pendelegasian jika masih dapat kita kerjakan sendiri. Nah, kan memang ada kebiasaan di kita ini, sesungguhnya pekerjaan itu masih bisa dikerjakan oleh seorang manajer atau seorang di pimpinan pada satu lembaga, pimpinan bagian pada satu lembaga, tetapi dia karena hobinya nyuruh-nyuruh orang, gitu. Jadi sebenarnya dia masih bisa kerja, tapi karena ada orang yang bisa dia suruh-suruh dan kebiasaannya suka menyuruh, maka itu tidak dilakukan sendiri. Dia
lebih memilih orang lain yang mengerjakan. Nah, padahal yang tadi ini di atas, apakah kalau suruh orang lebih terjamin itu akan memperoleh atau sesuai standar tinggi yang kita tetapkan. Yang berikutnya mesti diperhatikan tentang ini kesibukan dari personel kita. Jangan sampai anggota-anggota kita dalam organisasi itu atau pegawai-pegawai kita ini sudah terlalu sibuk sehingga kita memberikan lagi tugas-tugas yang baru yang yang akhirnya akan mengganggu tugas-tugas yang mereka sudah laksanakan, begitu. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir itu, apakah kita akan mendelegasikan semuanya? Gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mesti dijawab, dianalisis oleh Anda jika Anda menjadi seorang pimpinan bagian, manajer bagian di suatu lembaga jika Anda masuk dunia kerja. Nah, mari kita lihat satu-satu. Jika kita akan melakukan proses pendelegasian, ini ada langkah-langkahnya ya. Nah, ada 5 langkah yang mesti kita lewati, yang kita lakukan dalam proses pendelegasian. Yang pertama, tentang analisis tugas. Jadi, kita bisa lihat di sini. Jadi, ini kelihatannya di sini. Nah, berapa banyak tugas yang akan kita berikan kepada orang-orang di dalam wilayah tanggung jawab kita. Umpamanya kalau kita hanya memimpin 5 orang, nah dalam daftar tugas yang menjadi tanggung jawab kita umpamanya ada 100. Nah, pertanyaannya, masing-masing orang di situ mendapatkan berapa bagian dari pekerjaan itu. Ya tentu saja harus dibagi juga dengan manajernya, karena yang tadi itu yang kita analisis di atas, karena tidak semua dapat didelegasikan. Oke. Jadi analisis tugas itu penting dengan menimbang yang tadi sudah disinggung yang pertama, bahwa tidak mengganggu tidak mengganggu tugas-tugas apa yang telah mereka kerjakan. Misalnya ada tugas-tugas lain yang memang sejak dia masuk di organisasi itu memang sudah menjadi tanggung jawabnya, sudah rutin dia kerjakan, dan itu menuntut dia untuk menyelesaikannya secara periodik, setiap hari dia harus selesaikan. Nah, apakah tidak mengganggu jika kita beri tugas yang lebih banyak, gitu. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada ini, analisis person. Jadi analisis person itu adalah proses mengenali dengan baik orang-orang yang kita bawahi. Umpamanya yang tadi itu kita bilang pasukan kita ada 5 orang. 5 orang ini mesti kita tahu betul dia itu siapa. Jadi, tapi ini bukan soal pribadi ya. Yang kita maksud itu analisis personnya, mengenal orang itu adalah terkait dengan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan.
umpamanya kita mesti bertanya kepada dia, apakah dia punya pengalaman tertentu yang berkaitan dengan tugas yang akan kita berikan. Umpamanya, kalau kita tugaskan dia menjadi sekretaris panitia, umpamanya. Pertanyaannya, apakah sebelumnya di tempat lain atau mungkin di tempat yang sama dia pernah terlibat di kepanitiaan yang lebih dekat tugas-tugasnya dengan tugas-tugas kesekretarisan, begitu. Jadi itu baru satu pertanyaan. Atau kita mengenali dari sisi keterampilannya, umpamanya karena apakah dia pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dengan itu dia dapat mengerjakan dengan baik, memenuhi standar yang kita telah tetapkan, karena pelatihan yang dia ikuti itu memang sangat dekat dengan tugas yang akan kita berikan. Nah, ini analisis person. Berikutnya kita juga mesti mengenali orang ini apakah dia terbuka untuk dikembangkan. Karena memang ada orang yang kita tidak tahu sebenarnya apa maunya, karena disuruh belajar juga susah, jadi motivasinya rendah. Nah, jadi seorang manajer mesti dapat mengenali. Umpamanya jika ada anggota yang kita mau kasih tugas tertentu, kita sudah coba periksa pengalamannya, kemudian pelatihan-pelatihan atau bahkan jenjang pendidikannya, kemungkinan kita temukan bahwa tidak ada dari segi itu. Maka satu yang mesti kita pastikan apakah dia mau dikembangkan. Jadi kalau ada pelatihan, apakah dia mau dilatih dan apakah dia begitu memiliki kecepatan dalam belajar. Karena ada orang ada orang yang karena cepat belajar, dia selalu siap ditempatkan di mana saja. Tetapi ada juga orang yang sebaliknya. Dia hanya menjadi anggota pada suatu organisasi, tetapi hanya mengerjakan tugas-tugas rutin dan dia tidak lagi mau belajar. Oke, itu setelah analisis person. Kemudian yang ketiga, kita malah menyepakati suatu sistem monitoring. Jadi kita bikin dulu regulasinya untuk sebuah sistem monitoring tugas. Jadi salah satunya adalah tentang tujuan dan target yang mau dicapai. Itu kita sepakati dulu. Tentu saja, walaupun ini membangun persepakatan, tapi peran manajer itu adalah harus meyakinkan bahwa tujuan dan target yang kita mau capai ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi dalam konteks ini, kesepakatan dengan bawahan yang kita mau beri tugas itu adalah agar dia memahami bahwa seperti ini cara kerja kita dan ini tujuan yang hendak kita capai dan dampaknya yang lebih besar bagi organisasi. Nah, setelah itu kita membicarakan bagaimana keterlibatan personil yang kita delegasikan ini. Kemudian termasuk schedule monitoringnya dan seterusnya. Oke, ini kita di fase ketiga atau di step ketiga, itu kita membangun atau menyepakati sistem monitoring. Nah, setelah itu kita akan beranjak, kita naik pada
step keempat. Jadi kita mulai set di climate, maksudnya kita mulai menciptakan ya, iklim. Kalau kita lihat di sini ya, set the climate ini jadi iklim yang dimaksud itu adalah menciptakan suasana yang kondusif dalam konteks pelaksanaan pendelegasian itu, pelaksanaan tugas-tugas yang telah kita berikan. Misalnya, kita menyediakan waktu untuk mendengarkan, ya. Untuk mendengarkan perspektif, mendengarkan gagasan, pandangan dari bawahan kita tentang apa saja, termasuk terutama masalah apa yang dihadapi dalam tugas-tugas yang kita berikan. Nah, jadi jalur-jalur komunikasi itu mesti kita siapkan. Nah, jangan sampai kita sudah mendelegasikan tugas dan tanggung jawab tertentu, tetapi setelah itu kita tidak pernah lagi berkomunikasi dengan bawahan kita. Maka kita mesti sejak awal itu menyiapkan suasana itu. Jangan sampai tiba di ujung kegiatan kita tiba-tiba menanyakan bagaimana hasilnya. Nanti kalau jawabannya tidak sesuai standar tinggi yang kita tetapkan, ya pasti anak buah yang kita beri tugas dan tanggung jawab itu akan mengatakan, ya kan selama prosesnya kan tidak ada komunikasi. Kita tidak pernah didengar, umpamanya. Atau tidak ada waktu dari manajer untuk mendengarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami selama proses pelaksanaan tugas itu. Yang lainnya ini adalah dalam konteks ini ya, membangun iklim yang baik ya. Yang lainnya adalah kita secara personal harus menciptakan suasana saling menghargai, saling menghormati. Makanya itu akan terwujud dalam bentuk-bentuk komunikasinya seperti apa. Ya, jika iklim saling menghormati, menghargai, dan kita memang betul-betul mengharapkan umpan balik dari anggota yang kita beri tugas dan tanggung jawab itu. Yang berikutnya masih terkait dengan soal iklim. Mesti dipelajari juga tentang peluang-peluang untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota kita. Yang terakhir, yang kelima adalah kita mereview progres. Kita melakukan analisis tentang perkembangan tugas atau kegiatan yang telah kita limpahkan kepada bawahan kita, kepada anggota kita. Entah berapa jumlahnya, tapi yang jelas di step kelima itu memang mesti ada review progress. Jadi kita ingin tahu ini tugas-tugasnya apa saja yang sudah dilakukan. Jika ada kendalanya, kendala soal apa, gitu, apa perlu dibantu, atau kita perlu menyepakati sistem baru, atau kita perlu men-set kembali iklim yang lebih cocok, lebih tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu itu. Jadi ini lima step yang dapat menjadi tawaran ya jika suatu saat Anda atau kita semua terlibat, terutama karena NMP ini kan nanti menjadi manajer. Jadi kalau manajer itu pasti ada bawahannya. Maka
lima langkah ini dapat menjadi salah satu, dapat menjadi pendekatan yang dapat dipilih dalam melakukan pengolahan kinerja, terutama untuk mengasah keterampilan mengelola kinerja. Jadi mendelegasi itu ternyata adalah sebuah keterampilan. Karena kalau tidak terampil, ini bisa membuat proses mendelegasian itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan akhirnya yang ada adalah hanya membuang-buang waktu saja, tidak ketahuan apa dampaknya bagi organisasi, ya, tidak dapat diukur hubungannya dengan pencapaian tujuan dan target-target organisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, silakan. Intan Putri. Baik, Pak. Ya. Terima kasih tadi bagian penjelasan analisis tugas. Itu ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan manajer, tapi ada juga yang tidak bisa diberikan oleh manajer kepada bawahannya. Itu tugas dan tanggung jawab seperti apa, Pak? Iya. Iya, terima kasih. Kalau sebenarnya tidak dibatasi pada tugas-tugas tertentu saja. Itu hanya wilayah pembagian. Yang saya maksud itu jangan sampai ada manajer melepas semua pekerjaan itu kepada bawahannya. Dia sendiri sudah tidak mengerjakan apa-apa. Nah, gitu. Jadi pokoknya kalau manajer itu kan tidak ada yang rahasia sebenarnya. Semuanya job description atau deskripsi kerjanya jelas. Umpamanya kalau di bidang pemasaran apa saja, kalau kita di sekolah umpamanya di bidang kurikulum apa saja yang dikerjakan itu jelas semua, tidak ada yang rahasia. Nah, yang jadi problem itu kalau kita umpamanya di sebuah sekolah, kita umpamanya di bidang kurikulum, wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Semuanya diserahkan kepada tenaga kependidikan, umpamanya untuk administrasi kurikulum. Dan selanjutnya untuk implementasi kurikulum, semua diserahkan secara mandiri kepada gurunya saja. Nah, sementara manajernya, dalam hal ini wakil kepala sekolah bidang kurikulum, itu sudah berlepas tangan. Nah, gitu. Nah, jadi tidak seperti itu. Nah, karena kalau di sekolah, walaupun kita sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, kita juga masih bertugas sebagai guru. Bertugas sebagai guru, sehingga tugas-tugas implementasi kurikulum sampai pada pengawasan administrasi kurikulum juga mesti memang menuntut keterlibatan kita. Oke, itu ya. Ada lagi? Oke, Minhaya, ada yang siapa? Ada yang masih ada yang bertanya? Oke, baik. Jadi itu ya materi kita untuk pagi ini tentang delegating dalam manajemen kinerja. Video ini saya rekam ya. Mudah-mudahan sebentar bisa saya share ke grup sehingga dapat ditonton kembali untuk untuk merefresh apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, karena ini kita di pertemuan ke-7, nah sekaligus mengingatkan ya, untuk artikelnya karena ini nanti review artikel, karena ini untuk penilaian UTS, ini sudah harus dikerja mulai sekarang ya. Iya, Pak. Nah, sudah mulai dikerja dari sekarang. Nanti saya umumkan di grup
kapan dikumpul, tapi batasnya itu pertemuan ke-8 nanti ya. Pertemuan ke-8 nanti itu sudah harus dikumpul. Nanti di pertemuan ke-8 itu saya akan umumkan juga apakah ada perbaikan atau bagaimana. Nanti di pertemuan ke-8 itu setelah saya evaluasi review artikelnya, akan saya sampaikan jika ada hal-hal yang hendak ditindaklanjuti, salah satunya jika perlu ada perbaikan. Oke, saya kira begitu ya. Ini kita di ruangan ini saya baca ada 29 orang, itu artinya ada 28. Ini tadi ada yang masih mau mencoba masuk ya, tapi saya sudah tidak kasih masuk karena kita sudah sementara berkuliah. Jadi itu cukup mengganggu proses ini ya, proses perkuliahan kita jika saya kasih masuk di perjalanan. Itu jadi praktik kita di waktu tatap muka di kelas itu tetap berlangsung juga di sini ya. Jadi yang agak terlambat itu saya tidak kasih masuk lagi di ruangan ini. Jadi ini penilaian juga, karena setelah ini saya akan lihat siapa yang memang betul-betul ada di ruang ini, kaitannya dengan absensi. Oke, saya kira begitu ya kawan-kawan. Sekali lagi saya ingatkan, silakan mulai dikerja review artikelnya, dan saya tunggu progresnya pertemuan ke-8 nanti. Demikian, selamat berpuasa. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.